Selamat pagi, ketemu lagi dalam acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Tentu Ibu harap kamu semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik ya. Nah, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita bisa hadir dan mengikuti acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Mohon pimpinan kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa hadir dalam acara sekolah minggu. Tolong kami Tuhan, supaya kami duduk manis, duduk tenang, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, siapa masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Ayo, ada yang bisa? Tentu percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri untuk dibaptis. Nah, kalau pada pagi hari ini cerita firman Tuhannya yang berjudul Pemimpin Pembaptisan, yang didasarkan dari surat Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12 dan pasal 10 ayat 48 dan pasal 16 ayat 33. Nanti cerita firman Tuhannya akan disampaikan oleh Ibu Elisa. Nah, anak-anak, kamu sekarang duduk manis dan perhatikan baik-baik. Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Kalian duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan Ibu sampaikan. Kalian tadi sudah melihat, mendengar bacaan firman Tuhan ya, yang diambil dari Kisah Para Rasul. Nah, di gereja suatu saat ada ibadah khusus, yaitu upacara pembaptisan. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, pembaptisan itu merupakan suatu upacara, yaitu perayaan sukacita ketika seseorang sungguh-sungguh percaya dan mau mengakui imannya kepada Tuhan Yesus di depan banyak orang. Ya. Nah, upacara pembaptisan biasanya dipimpin oleh seorang pendeta. Nah, dalam bacaan Alkitab tadi, ya, bahwa diceritakan di situ bahwa yang memimpin pembaptisan adalah para rasul pada masa itu ya. Mereka, para rasul itu adalah orang-orang yang sudah diurapi oleh Roh Kudus dan menjadi utusan Allah untuk mengabarkan Injil di seluruh dunia. Ya, mereka rasul-rasul itu seperti yang dibacaan tadi adalah Filipus, Petrus, dan Paulus. Nah, rasul-rasul ini mengajarkan kepada banyak orang mengenai keselamatan melalui Yesus sampai mereka semua mengerti dan percaya. Nah, sebagai tanda pertobatan dan iman percaya mereka, maka Filipus dan Paulus membaptiskan mereka. Anak-anak, pada masa kini upacara pembaptisan dipimpin oleh pendeta gereja ya. Pendeta gereja yang sudah ditahbiskan, sudah didoakan dan disahkan menjadi pemberita Injil oleh para pendeta yang lain. Nah, pendeta akan membimbing setiap orang yang baru percaya di gereja kita, membimbing mengenai firman Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri sampai mereka paham, dan dibaptiskan adalah sebagai tanda tersebut ya, tanda bahwa seseorang mengenal firman Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus sendiri, begitu ya. Nah, untuk itu anak-anak, kita perlu menghargai pendeta kita. Karena apa? Karena pendeta kita sudah menolong dan membimbing setiap orang percaya di gereja kita. Nah, anak-anak, bagaimana nih caranya anak-anak menghargai pendeta? Ya, kalian bisa lakukan yang pertama dengan mendoakan beliau. Mendoakan apa ya? Ya, mendoakan mengenai kesehatan, mendoakan mengenai pelayanan,
mendoakan mengenai tentang keluarganya, ya seperti itu. Kemudian boleh juga kalian dengan cara menghormatinya. Contohnya apa ya? Ya kalau bertemu kalian memberi salam, ya selamat pagi pendeta, selamat siang pendeta, apa kabarnya pendeta, begitu ya. Kemudian kalian bisa juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan pendeta yang sudah lakukan. Nah gitu ya Dek, cara anak-anak ya, cara menghargai pendeta kita. Nah selama 1 minggu ini coba deh kalian lakukan kegiatan bersama orang tua atau anggota keluarga kalian ya, 1 minggu. Jadi cukup hari Senin sampai Sabtu saja ya. Nah misalnya apa nih? Senin kalian membuat gambar tentang anak yang menghormati pendeta di gereja. Bisa ya? Nanti bisa dibantu mama, papa, atau kakak ya. Kemudian Selasa kalian menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalannya diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 12a. Ingat ya, Kisah Para Rasul 8 ayat 12a. Tetapi sekarang mereka percaya. Ya, itu. Jangan lupa setelah hafal dibuat video dan videonya dikirimkan ke ibu guru. Itu tadi Selasa ya. Hari Rabu. Nah, hari Rabu kalian berdoa dong untuk pendeta kita ya, pendeta kita. Hari Kamis coba deh kalian ceritakan kembali pelajaran Alkitab minggu ini ya. Kepada siapa? Boleh kepada mama, boleh kepada papa, atau kepada oma opa, kepada adik atau kakak, bahkan kepada orang lain ya, teman-teman kita. Nah itu ya. Kemudian Jumat kalian bisa membuat hastakarya ayat hafalan di kertas-kertas warna ya, yang warna-warni dihias seperti itu, nanti ditempel di dinding atau diletakkan di buku atau ya untuk sampul gitu kan, bagus ya. Nah yang hari Sabtu kalian berdoa untuk kegiatan sekolah minggu besok minggu ya, atau minggu ya, setelah Sabtu kan minggu, berarti kalian berdoa untuk sekolah minggu besok. Ya, demikian firman Tuhan dan kegiatan yang anak-anak lakukan untuk minggu ini supaya anak-anak lebih dekat kepada Tuhan ya. Anak-anak lebih memahami mengenai kehendak Tuhan. Nah, anak-anak mari kita berdoa kembali. Kalian lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mempunyai kerinduan Tuhan untuk ketika kami dewasa nanti, untuk ketika kami memahami, mengenal Engkau, kami juga ingin dibaptiskan. Tuhan tolong juga untuk pendeta kami, supaya dapat membimbing kami semua untuk lebih mengenal kepadamu. Kami juga berdoa untuk papa dan mama, adik dan kakak, opa dan oma. Engkau berikan kesehatan. Engkau kiranya menyertai dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami, supaya dapat membimbing kami, supaya dapat memberitakan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku.
Rasul 19 ayat 5. Mereka memberi dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 19 ayat 5. Mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. 19 ayat 5. Mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 19 ayat 5. Mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kepalanya, mereka memberi dibaptis dengan nama Tuhan Yesus. Kisah para Rasul 19 ayat 5. Memberi diri dibaptis. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Dalam Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada Ayat 5. Mereka memberi diri dibaptis dalam nama Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Mereka memberi dirinya dibaptis dalam nama Yesus. Amin. Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oke anak-anak, thank you sudah ikut sekolah minggu pada hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kamu semuanya, bagi kita semua, agar kita semakin dikuatkan imannya di dalam Tuhan. Dan kita bersama jemaat lebih mengasihi hamba Tuhan yang merupakan pemimpin baptisan. Baik, demikian rangkaian acara sekolah minggu pada hari ini. Dan Ibu ingatkan, jaga kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak kalau keluar. Tetapi kalau keluar izin papa mama ya. Oke, sampai jumpa pada sekolah minggu yang akan datang. Happy Sunday, God bless you.